bunyi ini tapi terdengar Bunyi, kepada dengar. pemirsa. Yamaha. Berapa tahun sama Yamaha? Tahun ke-7. Tahun ke-7. Iya. Awet ya, tanpa masalah ya. Alhamdulillah. Gitarnya berarti tiap tahun baru terus? Tiap bulan malah? Kalau tersedia di toko dan ada rilisan baru, aku tertarik untuk beli sendiri sebenarnya. Oh. Tapi kalau yang baru yang apa mereka butuh untuk dibantu promosi, tidak selalu dalam sebulan sekali dong, atau setahun bahkan kan 3 tahun tanda tangan. Ini ada efeknya? Yes. Coba. Gitu. Oh, ini asli nih chordnya ya? Ini Iya, aslinya ya? ternyata setelah ngulik, ngintip, setelah ngintip. karena pas pertama kali terdengarnya Ah. ternyata bukan. Ternyata? Jadi habis. Oh ini. Oh. Gitu. Jadi beat on E, Iya. tapi sus Itu Mas Anda ditanya suruh nerangin juga bingung dia pasti. namanya pun nggak tahu. posisinya Pokoknya gitu. gini, Oh. iya. Nggak, aku tertarik tadi malam saya nonton Mas Vega di sebuah mall. Beliau menyanyikan lagu Dewa Cukup Siti Nurbaya. Iya. Tetapi chordnya itu adalah chord yang tidak sama. Yes. Tidak sama dengan Mas Andra buat kalau versi bandnya. Betul. Tapi Ini- lagu itu tetap Cukup Siti Nurbaya kan? Iya, itu yang saya mau tanyakan. Jadi Kenapa? jadi gini loh, seakan-akan Mas Vega ini mempunyai universe lain yang resmi bahwa ketika dibikin seperti itu pun tetap terdengar seperti Siti Nurbaya, tapi tidak bisa diulik dengan dalam waktu 1 menit, tetap harus diperhatikan gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Maksudnya itu hasil Pemikiran. bukan ngejam, bukan ngejam. Oke, terus. Ngerti nggak maksudnya? Kalau orang ngejam itu kan yang terdengar apa sih? Tapi ini tuh ada detail, misalkan chord apa ada. Contoh, coba. Langsung lagu itu, yang kemarin, bukan? Bukan itu Mama dari intro. Ya. Coba. Tetap pakai efek nggak apa-apa atau nggak Nggak usah? apa-apa, terserah. Bukan itu Mama. Terus Dan itu papa. ini kan nggak ada. Di aslinya? Iya nggak ada. Nggak ada kan? Karena dia aslinya misalnya donya sih, bukan itu mama, bukan itu papa. Iya. Bukan itu mama. Lebih jatuh. Ya lebih jatuh. Kalau ini lebih tegang, kalau yang tupakmu. Lebih ada. Tapi agak ini Back to the Future ya, dreamy Iya, bener. dreamy. Aku bisa ngebayang tiba-tiba ada brassnya. Yes. Gitu. Kayak Edge of War ya itu ya kan. Nah, itu kenapa? Kenapa dibegituin? Apa kepentingannya? Ini sebenarnya adalah aku harus menyebut kredit untuk aransemen ini Junior Sumantri. Oh, oke. Kawanku, dia tiba-tiba memainkan ini ketika nongkrong itu memasukkan chordnya Just the Two of Us. Oh. Ini kan sebenarnya Just the Two of Us yang kamu dengerin kemarin itu mas chordnya mas. Langsung kita bocorin aja ya bahwa songnya kan masih ada. Just the Two of Us. Iya. Oh iya. Melenggu. Iya ya. Just the Two of Us adalah ya apa? Jadi rupanya beberapa hari yang lalu anakku Vito nge-share Jacob Collier nge-share Chord of the Night. Ini chordnya. Oke. Chordnya inilah. Ini kan apa? Chordnya Cukup Siti Nurbaya versi papa tak bilang gitu. Oh, Itu nge-share di DM. Jadi ini pun chord ini mas, chordnya adalah 4, 3 mayor, 6 minor, 5 minor Ya. atau 1 dominan. Jadi itu putar terus. Ini mau diisi lagu Today is gonna be the day that they never throw it back to you. By now you should have somehow Coba lagu lain. realized what you gotta do. Lagu apa ya? Coba lagi. Deras hujan yang turun. Tapi agak dipanjang-panjang. Pada diri. Lagi Kak Iso. Oh Iso juga. Aku masih di sini. Terus ya. Terus setia. Terus. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Kit Richard. Richard Max. Bisa ternyata. Ini Canggih jadi ya? kayak ini standar jazz
Jesse-nya. apa yang namanya kayak chord segala masuk gitu ya kayak. Iya. Kabarnya atau kok belum pernah membuktikan ini. Ini diputer-puter, ini God Only Knows sih Mas. Apa ya bener masuk ya? Ya, ada. Iya. Gitu. Jadi sepertinya chord si Just the Two of Us tadi yang songnya itu masuk gitu. Ini kreditnya adalah ke Junior Sumantri sebagai penemu itu. Tapi kan nggak cuma lagu itu yang kamu ubah chordnya. Apa? Separuh. Oh, separuh aku. Enggak. Separuh nafas kemarin. Separuh nafasku. Enggak, sama itu circle-nya. Cuman aku mood-nya aku kembalikan ke mood penciptaan liriknya. Karena sebenarnya kan lagu itu kan sangat ini kehilangan dan depresif sebenarnya. Kalau lagu yang kita dengerin real kan fun ya. Iya. Itu sebenarnya separuh nafas. Kemarin aku turunin aja Mas jadi B minor karena nggak kuat. Itu adalah key-nya Mas Dani juga kalau di triad itu yang aku contek. Nggak aku ubah banyak sebenarnya. Jadi cuman separuh nafasku terbang bersama dirimu. Tapi dari awal lagunya memang sudah chordnya memang harus spesifik ya? Gitu nggak? Enggak Mas, sebenarnya aku hias-hiasin aja. Nah, itu yang aku mau bahas. Jadi tugasmu sebagai penghias itu ngaruh loh. Kalau tampil sendiri baru langsung kebuka semua. Iya. Karena aku menyadari kayak B minorku tuh aku jarang. Itu aku. Balok ini aku nih gini. Kamu gini ya? Atau ini lepas. Atau dilepas ya kan? Setuju. Aku ya kadang begitu atau begini sih lebih simpel, tidak kemeng ya kan? Tidak kemeng. Ini nggak tahu kelihatan apa kayak. Kemudian ketika mau ke G, separuh ini aku permainkan. Ini dipertahankan. 9. On-nya. Iya. Kelebihan 9 dan mayor 7. Ini apakah berpengaruh karena kesukaanmu terhadap Beatles dan terhadap Beach Boys itu yang on semua chordnya ya Enggak sih. sebenarnya? Nonton di YouTube Mas. Nemu ada satu gitaris apa ya? Aku lupa namanya. Dia kalau megang, aku terinspirasi orang itu. Kalau megang G itu gak usah ada ininya, gak usah ada bassnya. Kadang-kadang gini aja kalau main kayak gitu. Oh bisa begitu. Maksudnya itu juga menghiasi asalkan voicing ini juga berfungsi ya, bermakna. Karena aku nonton kamu live itu, aku mengatakannya dengan sebuah pujian sebenarnya, komplimen bahwa dengan vokalmu yang range-nya tidak sama dengan vokalis-vokalis Dewa itu yang sebelumnya, dengan keterbatasanmu, kamu melengkapinya dengan ini loh di sini nih. Jadi aku kayak mendengar backing vokal tapi dari sini. Wow. Kalimatku gitu. Mungkin ya. Jadi on-nya tuh harus itu. Chord sus, dim augmented-nya itu harus ada, nggak boleh skip. Ya. Nggak boleh skip karena itu akan menjadi backingmu karena kamu main sendiri kan? Iya betul. Kalau aku main sendiri, aku males nyari sedetail itu sampai ini harus ada gitu. Iya. Voicing-nya betul. Iya. Tapi kadang-kadang voicing ini aku sadari kenapa aku mainnya kayak gitu biar nggak capek Mas. Jadi kayak aku B minor nih ke sini, tapi habis dari sini gitu mau ke B minor geser ke sana, aku males. Bunyinya apalagi lebih nyanyi ya. Iya, apalagi lebih deket terus habis itu B minornya bisa begini. Berarti kadang voicing tuh karena keadaan aja. Tidak dirancang dan apalagi aku jarang sekali ngerancang akan mencet di mana di semalam sama sekarang bisa beda Mas. Gitu. Belum tentu konsisten ya. Iya. Karena yang mana enaknya aja gitu. Iya. Apalagi main sendiri kan bebas. Iya. Kalau ngeband kan kalau aku posisi gitar, aku selalu ngambil yang misalkan Roni gitar satu lagi di tinggi, aku di bawah. Ya. Nanti keyboard cari yang lain. Itu yang membedakan nanti di keyboardnya. Oh iya. Kalau itu iya harus di kalau konsep. band, Betul. Kalau band. Ini kan sendiri. Iya. Nah kalau sendiri aku pun kayak voicing kayak gitu males aku.
Males. Jadi aku selalu ngajak orang untuk supaya mereka yang voicingnya itu. Iya. Gitu. Tapi kalau pun aku di kondisi ngeband yang bersama Mas Dewa misalnya, itu udah ada janjian, tapi kadang-kadang di tengah-tengah itu aku bisa liar tuh. Apa? Kayak boleh liar. Oh, boleh liar. Iya. Oh. Tapi tentu ketika misalnya Mistikus Cinta, ketika aku harusnya itu Mas Andra berarti dia gitu. Oh. Tapi di bait setelah ref dia yang gini tanpa janjian, oh dia begitu, aku berarti ambil yang ini. Oh, berarti itu kondisinya kadang nggak konsisten ya? Bisa ganti-ganti aja ya? Ngelihat gig berikutnya dia kalau masih konsisten begitu, berarti aku akan begini gitu. Oh, berarti, atau janjian ketika berarti masih latihan. membaca situasi pada saat manggungnya. Iya, makanya aku selalu lihat ke sana atau lihat yang lain, dan itu harus aku menjaga itu. Iya, untungnya pemahamanmu terhadap harmoni voicing itu cukup lengkap lah, sehingga tahu menempatkan diri. Kalau nggak kan mentok di situ-situ aja. Iya betul. Nggak nambah apa-apa kan? Ya Iya. cuma mainin yang sama kan rugi. Iya, akhirnya aku menyadari kalau ngambil oktav paling enggak gitu kan misalnya. Itu ngaruh karena bisa main piano. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Iya, akhirnya aku menyadari kalau ngambil oktav paling enggak gitu kan misalnya. Itu ngaruh karena bisa main piano. Ngaruh nggak? Itu voicing banget kalau piano itu. Lebih gampang kita voicing daripada ini. Iya betul Mas, mungkin ya. Tapi padahal aku belajarnya juga ngelihat orang mainin, dan orang itu juga nggak main yang gue ini, makanya aku nggak bisa juga yang bulili gitu. Jadi main pianonya seperti Paul McCartney aja. Iya. Pas di kiri, ya wis. To complement the vocal sebenarnya. Menemani itu memang Iya, sebenarnya. backingnya di sini. Ya betul. Iya kan? Belajar gitar pun aku tadinya menemaniku bernyanyi memang cita-citanya. Iya. Karena itu tadi yang minatku musik itu, ibuku nyanyi keroncong, bapakku hobi nyanyi. Vega Antares kecil usia TK ngegig nyanyi. Oh. Ku tuliskan lagu ini. Itu adalah laguku pertama ngegig. Persembahkan padamu. Bapakmu seneng sekali lihat kamu gini pasti. Iya bener. Oh mungkin. Iya amin. Lagu zaman sekarang udah nggak bisa chord gini lagi ya? Masih bisa nggak sih? Sal Priadi ada Amin paling serius tuh, A minor paling serius tuh enggak, tapi Amin paling serius. Gini. Iya, kayak mood kayak gini udah susah ya lagu sekarang kan. Iya. Marcelo kemarin ada sih sebenarnya merilis sesuatu jadi dia. Oh itu ya tahu. Iya bluesy. Kayak Garapan terbaru sama siapa? Artis siapa? Selain L, jadi Mas Vega ini sedang ngegarapin, membantu saya menjadi co-producer untuk El Rumi yang akan membawakan lagu saya. weh, nantikan segera. Nantikan segera, segera mungkin ya. Segera mungkin. Siapa yang sedang dikerjakan? Rio Klepi, ada Noh Saleh masih ngantri. Saleh Malaysia tuh. Malaysia iya. Udah ada satu yang sudah rilis sama Noh Saleh. Marcelo sedang akan produksi sesuatu. Dengan Vega? Iya, aku mengelola produksinya. Oh, oke. Aku tidak. Berarti produser ya? perform. Iya. Rio Klepi juga mixing dan isi lagu lagi, isi gitar.
Siapa meneh yo? Yang sedang antri Enau. Yang berasa hasilnya ya semua keren sih, tapi maksudku yang kamu berasa terkesan itu salah satu produksianmu May I Say David Bayu mungkin atau gimana? Ya, salah satunya ya. Kamu dengerin bisa berulang-ulang sambil merem-merem gitu. Karena aku mendengarkannya begitu. Gitu Mas ya. Alhamdulillah. Itu Yang apa judulnya? Isi gitar, Deritaku. Deritaku. Sama Deritaku adalah- Anda juga mendukung David Bayu ketika untuk dia ngebus album itu, main pertama di konsernya itu. Akustik. Akustikan Iya. ikut ngebantu di situ juga ya. Iya. Oh, Deritaku ya? diajak. Deritaku. Itu Mas Vega produsernya, arrangernya. Gimana ceritanya? Itu salah satu karya besarnya David Bayu solo soalnya, Deritaku itu. Alhamdulillah. Jadi lagu Deritaku adalah lagu terakhir yang dipersiapkan demonya oleh David Bayu untuk solo albumnya ini. Oke. Yang lainnya sudah terbuat demonya oleh dan sudah suka sama bagan lagunya oleh beliau dan Erikson Jayanto. Oke. Terus habis itu di suatu malam aku lagi live Bigo ngeplay musik. Parah lu masih main Bigo. Waktu itu pandemi. Iya. Boleh kalau waktu pandemi. Sekarang kan boleh. juga masih ada kan? Iya, boleh. Iya. Terus. Nah, waktu lagi live Bigo mau nge-playback musik lagunya beliau yang DVD Boy. DVD Boy solonya yang elektronik zaman dulu. Iya tahu yang pink itu warna. Yes, betul. Betul? Mas, tas WhatsApp. Mas, kayaknya ini nggak ada di Spotify deh. Masukin dong. Iya, ini aku lagi nyiapin solo. Solo? Dah gitu kan. Langsung Vega Antares yang nekat ini. Marketing langsung main tembak, ya kan. Kalau butuh gitaris ataupun backing vokal, kirim-kirim loh Mas. Gitu, nggak usah ragu ya gitu. Iya. Iya ya, rupanya siang harinya dia ngobrol sama Pak Sony Subowo untuk mencari gitaris untuk solo album itu. Ya udah. Universe pun Menyatukan. menggiring, merestui, Anda. menggiring. Tiba-tiba Mas David Bayu diundang sama Mas Dhani untuk jadi salah satu vokalis Dewa di Iya. acara Ngerti? online itu. Iya. Nah, ngobrol lagi, dia ingat akhirnya ada satu lagu yang masih belum fix aransemennya. Dikirim ke aku, memang belum fix aransemennya, 6 menit lagu pop. Iya. Wih, kok gini? Ya wis, aku izin bongkar ya. Ya udah, aku aransemen yang seperti yang sekarang itu. Itu aku ngerjain di rumah. 432 Hertz. Nah, kalau 432 memang konsep awal dari Iya, akhirnya semuanya. mengerjakan lagu itu pun 432 Hertz. Padahal komputermu, kebiasaanmu 440. Iya, semua instrumen, semua efek 440. Aku itu ternyata obrolan Mas David dari lama bersama Pak Sony Subowo. 440 itu adalah frekuensi tuningan standar dunia sekarang. Kalibrasinya. Ya. Jadi kalau kita A itu di gitar deng itu 440 ceritanya. Ini. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa zaman dulu sebenarnya aslinya frekuensi yang disepakati itu 432 bukan 440. Ya. 440 itu dilakukan setelah adanya konvensi baru lah. Iya. Jadi Sekitar segitu. 1940-an kalau nggak salah. Sebelumnya 432. Nah, ini kembali ke sana. Hmm. Dengan tujuan Kalau aku ngobrol bersama Mas David dan Pak Sony, itu sudah mereka jalani di album terakhir Naif, 7 Bidadari. Rekaman pakai ini ya, itu dorongan dari Pak Sony Subowo, dan manggung pun dibawa dengan tujuan yang dia rasakan. Pak Sony Subowo mau segeber apapun sound sistemnya, itu orang tetap bisa menikmati dengan lebih soft, sehingga orang bisa peluk-pelukan, bisa ngobrol gitu, walaupun digeber mau sekencang apa gitu kan. lebih harmonis dengan alam katanya. Katanya begitu kalau kita gampangnya gitu, baca. gampangnya, Betul. ya. Tapi jangan lupa menyebutnya bukan cuman frekuensi A432. Bukan cuman frekuensi 432 gitu. Karena itu kalibrasi A-nya sama dengan A-nya 432. Yang lain Jadi ngikut. ini, yang lain ngikut. Ngikut. Gitu. Jadi 440. patokannya pakai itu, Iya. yang lainnya ngikut. Tapi aku punya pertanyaan, boleh nggak ini? Boleh dijawab oleh Dijawab di bawah, pemirsa di komen. di bawah boleh. Mungkin yang punya ilmu sekolah musik, Ya. yang mungkin pertanyaan ini. Kalau tuning kan A, Ya. 432 ya toh? Huruf pertama lah A ya. Ya. Katanya Frank Sinatra, A number one. Ya. Ya kan? A nomor 1 ya Ya. kan?
Kenapa? Yang kita pelajari kalau main musik itu C. C. C natural. Kita startnya dari C natural. Natural Iya. itu C disebutnya. Natural yang tidak pakai crash, tidak Crash, pakai ya. mol, itu tidak pakai tanda balik gitu. Iya. Itu C. Sementara kalau kita main dari A ke A, itu dapatnya nadanya kok minor. Iya. oke. Natural memang. Iya. Iya. Tapi jadi la kan Iya. dijadiin la. Nah, kenapa kok jadi la? Kenapa? Harusnya kan dia do-nya. Heeh. Heeh. Kenapa kok do itu nomor 1? Iya. Kenapa nggak la yang nomor 1? Iya. Sementara kenapa huruf C yang mana adalah huruf ketiga alfabet? Dikedepankan malah. Heeh. Nanti akan ada yang menjawab dengan teori-teori yang itu. Tapi kalau menurutmu sendiri apa? Apa teori yang Spekulasi yang spekulasi? iya kan? Heeh. Apakah musik itu dulu diciptakan dalam gambang yang minor Oh. sehingga A-nya sehingga sebenarnya sudut pandangnya itu aslinya segini loh. Iya. Biasanya di piano ini kan Iya. C nih. Heeh. Jadi sebenarnya yang dipandang itu ini loh. Yang register yang itu. Heeh. Yang minor ini. Yang minor ini. Cuman kita kayaknya kalau musik tuh happy ya. Iya. Digeser perspektifnya. Kenapa enggak yang kita tuning A adalah A nih, tung, terus habis itu yang dinamain A itu ya yang itu. Kenapa nggak itu dinamain A? Atau A ke B itu 1, B ke C itu 1. Kalau sekarang kan B ke C setengah toh. Teori musik ini. Mudah-mudahan ada yang menjawab sih, profesor musik, profesor historical musik. Ya. Harus yang ahli sejarah. Atau nggak perlu menjawab, kasih link aja supaya kita bisa sama-sama baca. Bener. Kasih link. Bisa ya naruh link di YouTube ya? Di komen kan Di bisa. komen bisa. Oke. Mudah-mudahan lewat podcast ini terjawab. Terjawab juga misteri bangsa Indonesia. Weh, kenapa C itu ya? Teman-teman, terima kasih sudah bersama kita dan Vega Dalam Antares. pembicaraan yang bernas ini ya. Bernas. Mudah-mudahan bernas. Mudah-mudahan bernas. Agak berbeda dengan pembicaraan kalau yang mau menginterview Ibu. Kalau Ibu Sofina Vita itu humanoria. Oh. Dia pendekatannya itu dan memang ekspertisnya dia. Kalau aku kan lawak-lawaknya aja lah gitu. Tapi anyway, podcast kita Sofina Vitox ini sudah makin lebar pendengarnya kalau dari statistiknya. Jadi yang kita pikir orang akan nggak dengerin perihal tenis atau apa, ternyata malah didengerin gitu. Jadi ya sudah, ini suatu kesempatan yang baik bahwa Mas Vega Antares sebagai musisi yang lebar sekali ruang geraknya. Apa ya kalimat yo? Iya. Lebar sekali ruang geraknya sebagai produser, arranger, songwriter, penyanyi, performer, wingman, komedian, konsultan. Oh iya kan. Konsultan juga loh. Iya. Tanya orang ini kalau gini gimana gitu kan. Oh bisa. Iya. Pengrajin konten. Semua pengrajin konten, peternak konten kalau aku. Peternak lagu mudah-mudahan Peternak lagu, aku iya. habis ini akan terinspirasi Dari akan semua obrolan itu kita. tinggal satu yang harus dijadiin. Iya. Businessman. Oh iya bener. Kan itu semua kan road to somehow business gitu loh. Yes. Ya kan? Itu kan akupansi yang memiliki sisi bisnis sebenarnya. Oh, itu Pada yang saatnya betul. nanti Mas Vega mungkin sudah mengetahui bisnis mana yang cocok dikembangkan dari skill-skill yang dipunya tadi. Aku akan ngobrol off cam aja ya kalau gitu. Ya kan? Ya dong. Paling enggak kalau bisnis itu bisa duduk paling depan. Iya benar. Nyampainya duluan. Nggak bisa. Hah? Nggak setuju aku kalau nyampainya duluan. Kenapa? Nyampe duluan adalah yang duduk paling belakang. Oh, karena gini ya? Karena pesawatnya dulunya Oh, gini, iya, kan iya, turunnya iya. gini kan. Duluan. Berarti turun, tapi yang menginjakkan pertama kali di tanah itu yang Oh iya depan, benar. Jadi Neil Armstrong ya. Neil Armstrong. Jadi yang duduk di bisnis itu sebenarnya adalah Neil Armstrong. Bisnis besar-besaran. Iya. Ini random sekali loh. Ini kondisi dia belum makan siang udah begini. Gimana kalau udah makan siang? Mas Mongki terima kasih banyak Aku yang terima kasih. diundang kemari, kapan-kapan ngerusui lagi atau ngajak orang sehingga kita jadi produsernya di belakang situ ya. Oh iya benar-benar. Saya Pongki Barata mewakili Sofina Vita di Sofina Vitox. Terima kasih atas kehadiran Mas Vega. Terima kasih, Ini Mas. obrolan yang kelihatannya nggak ada juntrungnya, padahal ngawur.
Tapi ternyata tetap ada ujungnya. Oh harus ada ujungnya. Sama lucunya. Ujungnya Harus ada lucunya. Lucu itu adalah cara kita bertahan hidup sebenarnya. Iya kan? Kalau orang nggak asik tuh nggak punya temen. Kalau nggak lucu nggak punya temen repot. Iya benar. Menyikapi hidup ya. Menyikapi dengan hidup tuh harus komedi. dengan komedi. Iya, iya, iya. Terima kasih Mas Vega Antara sekali lagi. Ada yang disampaikan? Terima kasih juga sudah nonton sampai durasi segini. Iya. Ya kan? Terus kita akan continue. Ternyata ngubur itu acara.